Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Wah, agak sedikit berbeda ya. Dan kali ini aku mungkin mau bikin podcast. Dan sebelum mulai podcastnya mungkin aku mau menyapa kalian dulu nih. Gimana hari ini? Menyenangkan kan? Atau membosankan? Semoga menyenangkan ya. Oh iya, sebelumnya aku mau ngingetin nih buat kalian yang sering keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Masa jaga kesehatan saja gak bisa, apalagi jaga hati. Oke. Kenalin, aku Galuh Dwi Prastiwi dari kelas KPIA Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Wali Songo Semarang guna memenuhi tugas UAS di mata kuliah Metodologi Dakwah. Kali ini podcast pertama aku loh. Jadi mohon maaf ya jika banyak kekurangannya di podcast ini. Langsung saja mungkin ya. Di sini saya akan membahas tentang meneladani sikap Raden Paku dari Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini adalah nama salah seorang wali songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa, yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri ini memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Sumbudro. Ia lahir di Blambangan tahun 1442 dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Nah, silsilah dari Sunan Giri ini beberapa babat menceritakan pendapat yang berbeda mengenai silsilah Sunan Giri. Sebagian babat berpendapat bahwa ia adalah anak Maulana Ishaq, seorang mubalik yang datang dari Asia Tengah. Jadi Maulana Ishaq menceritakan menikah dengan Dewi Sakardadu, yaitu putri dari Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan pada masa-masa akhir kekuasaan Majapahit. Pendapat lainnya yang menyatakan bahwa Sunan Giri juga merupakan keturunan Rasulullah SAW, yaitu melalui jalur keturunan dari Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Jafar Asy-Syidik, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi. Nah, umumnya pendapatan tersebut adalah berdasarkan riwayat pesantren-pesantren Jawa Timur dan catatan nasab Sa'adah Ba'alawi Hadramaut. Nah, dalam hikayat Banjar, Pangeran Giri ini atau alias Sunan Giri merupakan cucu Putri Pasai dan Dipati Hangrok atau wilayah Briwijaya. Perkawinan Putri Pasai dengan Dipati Hangrok melahirkan seorang putra. Putra ini yang tidak disebutkan namanya menikah dengan putra Raja Bali, kemudian melahirkan Pangeran Giri. Putri Pasai adalah putri Sultan Pasai yang diambil istri oleh Raja Majapahit yang bernama Dipati Hangruk. Mangkubumi Majapahit masa itu adalah Patih Maudara. Nah, kisah Sunan Giri ini merupakan buah pernikahan dari Maulana Ishaq, seorang mubalik Islam dari Asia Tengah,
dengan Dewi Sarkardadu, putri Pabau Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan pada masa-masa akhir Majapahit. Namun, kelahirannya dianggap telah membawa kutukan berupa wabah penyakit di wilayah tersebut. Maka, ia dipaksa ayandanya, Prabu Menak Sembuyu, untuk membuang anak yang baru dilahirkan itu. Lalu, Dewi Sarkardadu dengan rela menghanyutkan anaknya itu ke laut, Selat Bali sekarang ini. Nah, pernikahan Maulana Ishak Dewi Sarkardadu tidak mendapatkan respon baik dari dua patih yang sejatinya ingin menyunting Dewi Sarkardadu. Kemudian, bayi tersebut ditemukan oleh kelompok awak kapal, yakni Sabar dan Sobir, dan dibawa ke Gresik. Di Gresik, dia diadopsi oleh seorang saudagar perempuan pemilik kapal, Nyai Gede Pinantih, karena ditemukan di laut. Dia dinamakan bayi tersebut Joko Samudro. Sudah cukup dewasa, Joko Samudro ini dibawa ibunya ke Ampel Denta atau Surabaya untuk belajar agama kepada Sunan Ampel. Tak berapa lama setelah mengajarnya, Sunan Ampel ini mengetahui identitas sebelumnya dari murid kesayangannya itu. Kemudian, Sunan Ampel ini mengirim beserta Makhdum Ibrahim Sunan Bonang untuk mendalami ajaran Islam di Pasai. Mereka diterima oleh Maulana Ishak yang tak lain adalah ayah Joko Samudro. Disinilah Joko Samudro yang ternyata bernama Raden Paku mengetahui asal muasal dan alasan mengapa dia dibuang. Nah, cara berdakwah dari Sunan Giri ini, setelah 3 tahun berguru kepada ayahnya, Raden Paku atau lebih dikenal dengan Raden Ainul Yakin kembali ke Giri Kembabat Tanah Jawi. Dikisah bahwa Raden Paku dan Raden Mahmud Ibrahim pernah bermaksud pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu sekaligus berhaji. Namun, keduanya hanya sampai di Malaka dan bertemu dengan Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku. Keduanya diberi pelajaran tentang berbagai macam Islam keislaman, termasuk ilmu tasawuf. Di dalam sumber yang dicatat pada silsilah Bupati Gresik, pertama bernama Kiai Tumenggung Puspanegoro. Terdapat silsilah Terkat Syathariyah yang menyebut nama Syakih Maulana Ishak dan Raden Paku Sunan Giri sebagai guru Terkat Syathariyah, yang menunjukkan bahwa aliran tasawuf yang diajarkan Maulana Ishak dan Raden Paku adalah Terkat Syathariyah. Kemudian mendirikan sebuah pesantren Giri di sebuah perbukitan desa Sidomukti, Kebomas. Dalam bahasa Jawa, Giri ini artinya gunung. Sejak itulah ia dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Pesantren Giri kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bahkan pengaruhnya itu sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pengaruh Giri tersebut berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton, yang menguasai Gresik dan sekiranya selama beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Beberapa karya seni tradisional Jawa yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri, di antaranya adalah permainan-permainan anak seperti jelungan dan cublak suang, serta beberapa gending atau lagu instrumen Jawa seperti asmaradana dan pucung. Nah,
Keteladanan yang dimiliki oleh Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam yang dapat kita petik adalah diperlukan strategi yang baik dalam kegiatan berdakwah agar dakwah tersebut mengalami perkembangan. Strategi yang dilakukan oleh Sunan Giri dalam bidang politik menjadi sang propaganda ulung. Yang dimana ia mampu menaklukkan kerajaan Majapahit, sehingga pada akhirnya kerajaan tersebut tuh kayak mengakui kekuasaan beliau. Kerajaan Majapahit pada zaman itu juga memberi kebebasan pada Sunan Giri untuk berdakwah, karena menjadi seorang ulama tidak hanya pengetahuan agama Islamnya saja yang diperlukan, tetapi dibutuhkan juga kepintaran umum. Mungkin segitu saja penjelasan Sunan Giri dari saya. Jika masih banyak kekurangannya atau perkataan yang tidak baik, tolong dimaklumi karena ini podcast pertama kali saya. Oke, pergi ke kampung jalan terbelah. Uang jatuh, awas menimpah. Jika ada salah kata, maafkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.